بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة مخالفة بالسنة. Sidang Jum'ah jamaah Masjid Harmoni yang kami cintai karena Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga salawat itu juga tercurah kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan kemudian khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya semaksimal kita dan menjauhi larangannya secara totalitas. Ketahuilah jamaah, Allah berfirman, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah tema kita di kesempatan yang baik ini, karena kita sudah masuk di bulan Rajab, artinya kurang dari 2 bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Maka tema kita insyaallah adalah 4 persiapan menuju Ramadan. Persiapan yang pertama yang hendaknya kita persiapkan adalah ilmu. Seorang mahasiswa kalau mau membuat skripsi, tentunya dia harus tahu dulu bagaimana cara membuat metode penelitiannya. Apa yang dia pilih, kualitatif atau kuantitatif. Kemudian bagaimana susunannya, bab yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, yang kelima apa, sehingga nanti memudahkan baginya ketika dia menulis skripsi. Maka sama, ketika kita mau masuk bulan Ramadan, hendaknya kita juga mengetahui ilmu-ilmu apa yang perlu kita miliki, ilmu-ilmu apa yang perlu kita persiapkan saat kita mau masuk bulan Ramadan. Sehingga ketika kita sudah di dalam bulan Ramadan, maka kita mudah melakukan ibadah tersebut. Ibadah lebih berkualitas, kemudian waktu kita lebih produktif, dan insyaallah amal kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan pentingnya ilmu dalam semua hal, dalam semua aspek, Umar bin Abdul Aziz berkata,
Man 'abadallaha bighairi ilmin. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, hanya modal semangat, hanya modal ikut-ikutan saja. Kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Maka dia akan membuat kesalahan lebih banyak daripada dia melakukan kebaikan. Ini merupakan sebuah asar yang disebutkan dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf halaman 15. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar dulu tentang fikih Ramadan. Bagaimana tentang hal-hal yang menjadi rukun puasa, syarat sahnya puasa, apa saja yang membatalkan puasa, baik membatalkan secara fikih maupun membatalkan secara pahala. Ini hendaknya kita pelajari. Maka saat inilah saat yang tepat untuk kita kembali membuka buku-buku tentang Ramadan. Saat yang tepat untuk kita mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang fikih Ramadan. Saat yang tepat untuk kita membuka medsos, membuka kajian yang mana kajian ini berisi tentang bulan Ramadan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Ramadan, tentunya kita hendaknya benar-benar memperhatikan ilmu-ilmu apa saja yang bisa kita persiapkan di bulan Ramadan. Karena apa jamaah? Ramadan ini sekali selama setahun. Di sana ada satu malam, yang mana ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu hendaknya kita persiapan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bahkan tentang pentingnya ilmu, Al-Imam Al-Bukhari yang kita kenal dengan seorang ulama yang menulis kitab terbaik setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari, di mana beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus dimiliki orang terlebih dahulu sebelum dia mengatakan satu perkataan, sebelum dia mengamalkan satu amalan. Jadi ketika kita berbicara, kita punya dasarnya, kita punya datanya. Dan ketika kita beramal, kita punya panduannya atau kita punya SOP-nya. Dan beliau kemudian menyebutkan dalil dari perkataan beliau, dari statement beliau. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya dia adalah Allah yang tidak ada ilah selainnya. Wastaghfir li dzanbik, dan beristighfarlah, bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang engkau kerjakan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini sangat penting dalam menopang segala ibadah kita. Karena yang namanya ibadah itu harus diilmui, harus ikhlas dari hati yang paling tulus, dan juga harus mutabaah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah jamaah, kalau ada mahasiswa mau menulis tugas akhir tetapi tidak mau mengikuti panduan yang ada, tidak mau mengikuti arahan dari dosen yang ada, maka apa yang terjadi? Skripsinya ini bisa tertolak, skripsi ini bisa nggak diterima. Oleh karena itu, ketika kita belajar, ketika kita beribadah, ketika kita berkata, ketika kita beramal, pastikanlah kita punya panduan yang benar, yaitu adalah ilmu. Kemudian, adapun yang kedua, bekal yang hendaknya kita miliki adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian kepada Allah taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya." Yang syaratnya ada 3. Ketika dosa ini antara seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal,
Dan yang ketiga, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya. Ini adalah 3 syarat taubat nasuha antara dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak tersebut kepada orang yang dia zalimi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan menghindari dosa untuk saat ini. Kemudian menyesali dosa yang telah lalu dan bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Ini merupakan statement beliau yang diambil dari tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang biasa kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita bertobat, kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan sayyidul istighfar, dengan doa-doa yang memang mengandung ampunan. Dan di antara doanya adalah Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi. Ya Allah, ampunilah aku kesalahanku, kebodohanku, dan juga ketika aku berlebih-lebihan. Fi amri, dalam semua urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua dosaku yang engkau lebih tahu daripada diriku sendiri. Allahumma gfirli jiddi wa hazli. Ya Allah, ampunilah dosaku ketika aku sedang serius maupun ketika aku sedang bercanda. Kadang kita doa, kadang kita kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pun seolah-olah kita meminta, namun hati kita lalai, pikiran kita lalai. Maka kita mohon ampun kepada Allah baik ketika serius maupun ketika bercanda. Wa khati'i wa amdi. Aku memohon kepadamu ya Allah ampunan baik ketika aku tidak sengaja melakukannya maupun dosa yang aku sengaja melakukannya. Wa kullu dzalika indi, dan ampunilah semua dosa-dosa yang telah aku miliki ya Allah. Maupun doa-doa yang lain yang memang mengandung kalimat taubat ataupun istighfar kepada Allah taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslim yang dirahmati Allah taala, terkadang ketika kita memasuki bulan Ramadan banyak broadcast atau pesan-pesan berantai tentang meminta maaf. Padahal jamaah, meminta maaf itu segera dilakukan. Tidak perlu menunggu momen mau Ramadan. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah taala? Kita nggak pernah tahu berapa usia kita. Kalau kemudian kita menunggu, ternyata usia kita tidak sampai Ramadan, apa yang terjadi? Kita belum dimaafkan oleh orang lain. Oleh karena itu kalau kita punya salah, jangan menunggu Ramadan, jangan menunggu Lebaran, maka minta maaflah selagi kita bisa meminta maaf. Kemudian bekal yang ketiga adalah banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah, hadirnya kita saat ini di masjid, tergeraknya kita untuk berangkat Jumatan, semata-mata karena kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukankah ada orang yang lebih muda daripada kita? Ada orang yang lebih kuat daripada kita? Mereka tidak hadir di sini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amal saleh, maka mintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kita kemudahan. Di antara doa yang hendaknya kita baca adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau mudahkan. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Dan Engkau ya Allah menjadikan kesulitan, menjadikan kesedihan itu menjadi mudah ketika Engkau kehendaki. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya ini merupakan panduan kita agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan mengerjakan kebaikan. Juga doa yang kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu, agar senantiasa bisa mensyukuri nikmatmu, agar senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini adalah doa yang hendaknya kita baca. Ataupun doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu
agar dimudahkan mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan agar dimudahkan meninggalkan keburukan-keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ini merupakan hadis yang sahih. Kemudian kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di antara doa yang hendaknya kita baca di bulan Rajab ini adalah doa agar kita bertemu dengan bulan Ramadan. Yang mana doa ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 264. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, semoga usia saya ini sampai Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Semoga Ramadan sampai kepada kami. Kita ketemu Ramadan, kita bisa beramal saleh. Karena banyak orang yang ketemu Ramadan, namun hari-harinya, namun kebiasaannya tidak jauh beda dengan kebiasaan di luar Ramadan, berupa menyanyiakan amal. Dan kemudian yang ketiga, wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang keempat adalah latihan pemanasan. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya sebentar lagi kita bertemu Ramadan. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullahu taala berkata, "Syahrul Rajab syahrul lizar." Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrus saqyi, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, bulan untuk melakukan pemupukan. Wa Ramadan syahru hasadiz zar' atau syahru hasadiz syar'. Bulan Ramadan adalah bulan yang digunakan untuk memanen. Maka siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyiram di bulan Sya'ban, maka dia tidak mungkin bisa panen di bulan Ramadan. Kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka hendaknya kita mulai sekarang latihan salat malam agar mudah salat tarawih, latihan puasa sunnah agar mudah berpuasa di bulan Ramadan, latihan tilawatul Quran, membaca Quran agar kita bisa khatam di bulan Ramadan, dan latihan infak sedekah agar kita bisa sedekah dan infak di bulan Ramadan. Kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, inilah 4 persiapan ketika kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah taubat, yang ketiga adalah memohon kemudahan dari Allah, memohon agar kita sampai umurnya kepada bulan Ramadan, dan yang keempat adalah kita persiapan, kita latihan di 2 bulan ini. Insya Allah dengan persiapan-persiapan ini, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita semua bisa memaksimalkan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala, Mu'alla bin Al-Fadl, seorang ulama tabi'ut tabi'in, menyebutkan betapa semangatnya orang-orang terdahulu dalam mempersiapkan Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum bertemu Ramadan sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mu'alla bin Al-Fadl, kanu yad'una Allah taala 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka orang-orang soleh terdahulu senantiasa berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka meminta agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan kemudian disebutkan juga wa yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Dan mereka berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan, dari Syawal sampai kemudian pertengahan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua persiapan, kita semua positive thinking. Semoga kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا بلدا أندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة.